Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Keluarga besar pengajian Istiqomah Pardoski yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah bentuk terima kasih kita dan pengakuan kita. Segala apa yang kita nikmati esensinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita insyaallah kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya. Para hadirin sekalian, dalam kehidupan ini manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang tak dapat hidup sendirian dan selalu membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sifat sosial yang ada pada manusia inilah yang kemudian menjadikan kita tak mungkin terlepas dari memberi dan menerima dari orang-orang di sekitar kita. Karenanya agama mengajarkan pada kita salah satu tolok ukur manusia terbaik adalah orang yang paling mampu memberikan kebermanfaatan yang paling banyak kepada orang-orang di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling baik? Walaupun kadang-kadang kita saling membutuhkan, tapi jangan pula kita asyik minta saja sama orang. Semakin besar apa yang dapat kita berikan kepada sesama, maka itu pula lah yang menjadi nilai plus kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, dalam hidup ini salah satu amalan yang paling menentukan nilai kita di mata Allah adalah akhlak yang mulia. Pengertian akhlak yang mulia apa? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan sopan santun. Karena yang membuat manusia itu dihormati, dimuliakan, bahkan dicintai. Athqalun nas wa arfa'uhum maqaman indallah yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa, kata Rasul. Manusia yang paling tinggi kedudukannya dan paling berat timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling berakhlak mulia. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya tidak bisa lepas dari nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab. Bahkan dari kata adab inilah lahir kata peradaban. Artinya apa? Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan lingkungan kita, semuanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nah, dalam Islam, adab ini bahkan dalam batasan tertentu dianggap kunci. Bahkan ada ungkapan yang cukup
populer dan masyhur sering kita dengar. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sebenarnya ungkapan ini bukan untuk mendikotomi antara adab dan ilmu. Logikanya seharusnya kalau ilmu makin bertambah, adabnya pun semakin baik. Itu idealnya. Tapi tatkala muncul orang mungkin dari sisi titel, dari sisi keilmuan terus bertambah, tapi kadang-kadang tidak sejalan juga dengan nilai-nilai akhlak yang seharusnya dijunjung tingginya, maka muncullah, ya untuk apa ilmu tinggi kalau tak beradab, kan begitu. Karena ada kesopan santunan dan akhlak yang mulia, itu adalah cerminan dari keilmuan yang sebenarnya. Karena ilmu itu kan bukan hanya informasi yang kita hafal dan kita simpan di otak. Ilmu itu bukan seberapa luas wawasan yang kita miliki tentang apa yang berkembang dan terjadi di alam. Tapi ilmu itu baru dikatakan bermanfaat paling utama kalau mampu merubah kita menjadi lebih baik. Makanya agak mengherankan, salah satu yang dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar kita dilindungi darinya, Nabi selalu berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, kata Nabi, aku berlindung padamu dari ilmu yang gak bermanfaat, dari hati yang gak bisa khusyuk, dari nafsu yang tak pernah puas, dan aku berlindung padamu dari doa yang gak pernah diijabah. Ini menarik. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari yang namanya ilmu gak bermanfaat. Di mana ilmu yang bermanfaat? Salah satu bentuk ilmu yang gak bermanfaat adalah ketika ilmu yang kita dapatkan terus bertambah dari sisi intelektualitas yang kita miliki, informasi yang kita dapatkan, kemampuan analisis yang semakin tajam. Tapi itu semua kadang-kadang hanya kita pakai untuk orang, tak kita pakai untuk diri kita. Di saat apa yang kita dapatkan dari informasi itu untuk kita amalkan, pertama untuk diri kita, dari situlah muncul nilai adab. Para hadirin yang dimuliakan Allah, adab inilah ibarat kunci penting bagaimana kita membangun pergaulan di tengah-tengah kita dengan harmonis. Kadang-kadang teman dekat pun kalau terlalu dekat tidak mengindahkan nilai-nilai adab, ya akhirnya dari bercanda menjurus kepada bencana ya. Dari bercanda jadi bencana. Kenapa? Kita anggap remeh, enteng. Tapi kawan anggap kok berlebihan seperti ini. Maka dari itu, ya, tepatlah kalau dikatakan dalam pandangan agama, ya, kalian, kata Rasul, tidak akan pernah mampu memuaskan orang dengan harta yang kalian miliki, tapi kalian mampu menangkap hati orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Jadi sering sekali kita ini dalam pergaulan sehari-hari, apalah yang bisa buat orang sayang dan senang kepada? Itu kan satu hal yang penting. Kalau kita bergaul, apa yang buat Bu dosen ini sayang sama saya? Apa yang buat mahasiswa ini senang dengan dosennya? Ini semua orang pingin.
Ya, banyak kali buku-buku motivasi ditulis. Ya, bagaimana kau jadi pribadi yang menarik. Ya Pak orang. Kunci dari sisi pandangan agama apa? Dikatakan Rasulullah, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Gimana pun kau mau puaskan orang dengan hartamu, uangmu tak akan pernah cukup untuk membeli hati orang. Itu kata Rasul. Ya mungkin sekali dua kali kita kasih orang senang, tapi kalau dia minta lagi, mana lagi? Habis-habisan itu aja kan itu. Tapi Rasulullah mengatakan, walakinnakum tasa'unahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalau kita ingin memberikan satu dampak, membangun satu relasi pergaulan yang baik, kuncinya kata Rasul, wajah yang senantiasa tersenyum dan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Jamaah rahimakumullah. Memang kalau cerita dalam konteks adab sebelum ilmu, ini kadang-kadang orang pikir adab itu hanya khusus kalau mau belajar ilmu agama saja. Padahal realitanya tidak. Semua ilmu yang kita pelajari, ilmu itu dapat menghantarkan kita semakin bertakwa kepada Allah. Mau dia belajar ilmu kulit sekalipun, bayangkan mengkaji tentang kulit, terbuka dari apa yang dikaji, betapa luar biasanya kuasa Allah di balik kulit. Sehebat-hebatnya manusia belum bisa juga buat kulit gitu. Ya. Tak mampu membuat kulit tandingan dibanding dari apa yang dibuat Allah. Jadi apa yang kita anggap ilmu umum pun itu sebenarnya ilmu yang tak terpisahkan, bisa mengantarkan kita untuk makin yakin, takut, bahkan bertakwa pada Allah. Nah untuk itu supaya ilmu itu bermanfaat, perlu ada adab. Nah para hadirin rahimakumullah, kalau bercerita tentang adab dalam menuntut ilmu, ya, di depan ini walaupun dosen-dosen, tapi bukan berarti selesai menuntut ilmu. Gak ada kata berhenti belajar dalam agama. Ya. Ada adab yang berkaitan dengan diri kita. Ada adab yang berkaitan dengan lingkungan tempat kita belajar. Ada adab yang berkaitan dengan hubungan kita dengan guru kita, dosen kita. Nah, itu pun ada juga. Nah, adab berkaitan dengan diri kita dalam menuntut ilmu apa? Pertama, adab terpenting dalam menuntut ilmu itu adalah ikhlaskan niat. Mau masuk ke departemen kulit ini, apa niatnya? Innamal a'malu binniyat. Semua urusan itu dalam pandangan Allah kembali lagi pada niat. Ya, belajar ilmu umum tapi niatnya pun karena Allah, ini pahala juga. Tapi kalau sekedar belajar niatnya buka praktik nanti berapa masuk duit gitu ya. Semuanya ada semata-mata dimensi dunia, tidak ada sedikit pun dikaitkan tujuan itu kepada Allah. Maka dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang ia dapat sesuai dengan apa niatnya. Kalau ada kita kaitkan niat dari apa yang kita kerjakan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan di situ. Wah, ini berapa semester mengambil spesialis itu dianggap bagian dari ibadah. Luar biasa itu. Para hadirin. Nah, yang kedua apa? Salah satu kunci dari adab dalam menuntut ilmu belajar itu sabar. Sabar. Sabar itu adalah salah satu kunci adab. Ya, memang sifat manusia ini kan instan, mau cepat. Kalau bisa satu hari keluar ijazah terus lah Pak. Ya, tentunya khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Kita pikir yang cepat itu bagus.
ternyata yang cepat tuh prematur semua, kan gitu. Justru masa yang dibutuhkan itulah bagian dari pembentukan mental kita, karakter kita. Tiap hari kita dihadapkan dengan masalah, itu bagian dari proses pembelajaran yang nggak pernah kita bayangkan. Kadang-kadang belajar ya bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di ruang lab, bukan hanya di kelas, tapi di situ anak sakit, di situ ada ya jaga misalnya, itulah belajar. Itu bagian semua. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita perhatikan kesabaran seseorang dalam menghadapi beragam masalah dalam hidupnya, itu adalah bagian seutama-utamanya adab. Saya teringat kali waktu saya selesaikan S3 waktu itu, pembimbing saya orang Irak. Jadi kurang lebih mau 3 tahun saya selesai, saya serahkan disertasi saya sama pembimbing untuk dia baca. Habis itu dia bilang, kau beruntung kali. Kenapa, Prof? Saya bilang, saya dulu begitu selesai tulisan, pembimbing saya bilang, kau pergi dulu 5 tahun lagi balik. Kenapa? Cari pengalaman dulu dan ilmu. Ilmumu bukan di tulisan dia aja, di sabar dia kau lah nunggu ini. Ya, mungkin zaman dulu begitulah. Dibentuk mental penyabar bagi seorang yang menuntut ilmu lewat proses yang panjang. Kalau sekarang ini kan sistem SKS gak boleh lama-lama kali, Prof ya. Jadi perlu kalau lama kali tamat pun nanti pengaruh akreditasi ini kata imam. Jadi begitulah. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang tidak siap menghadapi proses yang menuntut kesabaran yang luar biasa. Kalau kita mau menguatkan tekad kita lah dalam belajarnya, so berat-beratnya kita belajar. Yang paling indah dalam Islam itu cerita tentang bagaimana dulu orang-orang yang begitu sabar demi bisa mengumpulkan hadis Nabi. Itu luar biasa. Dulu kalau ada seorang tabi'in, dia dengar, masih ada seorang sahabat hidup di negeri ini, usianya sekian, dia hafal sekian hadis. Berangkatlah si tabi'in tadi. Zaman belum ada telepon, belum ada WA, belum ada internet, belum ada video call. Jalan dia berbulan-bulan sampai aku dengar Tuhan ada mendengar hadis dari Rasulullah. Ya, tolonglah perdengarkan hadis itu sama aku. Barulah nanti disampaikan lagi. Ku dengar dari si fulan, si fulan dengar dari si fulan, si fulan dengar dari si fulan, si fulan mendengar dari Rasulullah. Sampaikan. Coba bayangkan, proses itu betul-betul menuntut kesabaran yang luar biasa. Dengan ada kemudahan sekarang, bukan berarti kita mengabaikan pula adab sabar itu. Termasuk adab sabar itu apa? Sabar. Kadang-kadang dosen nyampaikan sesuatu, kita pun dah tahu yang disampaikan dia. Tapi bagian dari kesabaran tak memotong apa yang disampaikan seorang guru walaupun kita dah tahu. Begitulah tuntutan adab. Walaupun udah sering kali bapak dosen dibilang cerita itu misalnya, udah berulang-ulang, pasti ujungnya kayak gini. Dah tahu kita. Tapi bagian dari adab membiarkan orang bicara sampai selesai. Jangan pula kita katakan, udah tahunya kami begini, begitu. Bagian itu yang kurang beradab. Para hadirin rahimakumullah, termasuk adab dalam menuntut ilmu bagi orang yang belajar, tawadhu. Tawadhu artinya apa? Rendah hati. Ini kadang-kadang kita melihat makin seorang itu banyak ilmunya, makin dia merasa yang diketahuinya itu sedikit. Tapi makin orang sedikit ilmunya, dia anggap, aku tuh tahu banyak ini. Istilah tong kosong nyari bunyinya. Ya, kadang-kadang mungkin kita belum balik semester 1, belum tahu banyak. Semester 2, ternyata yang udah aku pelajari ini belum ada apa-apa ini. Makin tinggi risetnya,
makin tinggi penelitiannya, wah, ternyata yang baru kita ketahui hanya sekian. Kecil sekali. Jadi ini semua tercermin dari bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bahkan ketika menyampaikan sesuatu, ya, bukan kita terkesan justru membangga-banggakan dan membesarkan diri. Kita merasa, ya Allah, ini belum ada apa-apanya, jadi ini bagian. Nah, sebaliknya kalau orang cepat puas dengan apa yang dianggapnya sudah diketahui, justru inilah yang membuat dia tertutup dari mendapatkan ilmu baru. Makanya ada sebuah ungkapan menarik sekali para dokter sekalian. Ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah katakan, tidak sempurna ilmu seseorang sampai dia pernah belajar kepada yang lebih senior darinya, pernah belajar kepada yang seumuran dengannya, bahkan pernah belajar dari orang yang lebih muda darinya. Jadi termasuk di antara bentuk tawadu, bahkan kadang-kadang ya kita belajar dari yang lebih junior, itu tidak masalah. Dan itu adalah bagian dari adab orang berilmu. Jangan begitu, dia kan junior, masa aku senior belajar sama dia? Itu juga dianggap bentuk ya kurangnya adab dalam proses kita menuntut ilmu. Para hadirin rahimakumullah, salah satu adab penting dalam menuntut ilmu itu adalah berkhidmat dan melayani guru-guru kita. Ini salah satu sebab turunnya keberkahan. Ya. Sebab turunnya keberkahan. Dulu ada sahabat Nabi namanya Robi'ah bin Ka'ab. 9 tahun umurnya, masih muda sekali. Tapi dia sudah jalankan satu kebiasaan berkhidmat melayani Nabi. Apa yang dia buat? 10 menit sebelum masuk waktu sholat, dia siapkan ember, bawa ke rumah Nabi untuk wudhu Rasulullah. Ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan. Sepanjang kebersamaannya selalu Nabi sampai lihat, ini anak ini betul-betul dia melayaniku luar biasa. Sampai Rasulullah nanya suatu hari, Rabi'ah, apa yang kau minta dariku? Kalau kau minta, aku kasih. Karena aku lihat bagaimana luar biasa engkau melayaniku luar biasa. Ketika itu si murid berkata, Rasul, kalau aku minta kau kasih. Iyalah, kata Rasul. Kalau gitu satu aja lah aku minta. Apa itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta satu, Rasul, kau bersedia mendampingiku nanti di surga. Ini khidmat seorang murid. Ya, ini permintaan yang luar biasa ini. Pandai cara mintanya dia. Kalau Rasul menemaninya di surga, nggak mungkin surga level kaleng-kaleng kan? Pasti level tertinggi. Dia nggak langsung minta, Nabi, taruhlah aku surga tertinggi, tapi Rasul, ya, engkau menemaniku di surga. Apa kata Rasulullah? Ya, itu bukan bagianku itu, aku nggak bisa penuhi. Itu Allah yang punya hak. Tapi kalau begitu, bantulah aku, kata Rasul, supaya terpenuhi permintaanmu. Apa itu Rasulullah? Banyak-banyak kau sujud, kata Rasul. Seorang tidaklah bersujud kecuali Allah angkat derajatnya di hadapan Allah. Jadi begitu juga. Kadang-kadang kita melayani, bahkan tak diminta pun oleh dusun, apa yang bisa saya bantu Prof? Apa yang bisa bantu Pak? Apa yang bisa bantu Bu? Dan kita lakukan itu bukan semata-mata, ini kalau nggak kita layani nanti Bu, nilai nanti ya. Bukan orientasi pada nilai, tapi mengharapkan ridho dari seorang guru. Itulah nilai paling tinggi. Karena kita semua sadar, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Orang tua sesusah apapun, kalau bangun malam dia doakanlah anaknya. Sesusah apapun anak itu, dikatakan dalam hadis, Allah malu tidak mengijabah doa orang tua yang bermohon kebaikan untuk anaknya.
Allah sampai katakan Allah malu. Nah, ini kan satu hal itu dalam konteks hubungan kita dengan orang tua kandung. Tapi guru-guru kita itu juga bagian dari orang tua ideologis kita. Apa isi kepala kita, itu yang diajarkan oleh para guru kita. Kadang-kadang kita udah sampai pada tahapan tertentu, teringat, ini yang ajarkan dulu guru aku ini. Kita sebut aja namanya itu. Bayangkan keberkahan ilmu itu melekat pada kita di saat dalam proses mencari ilmu. Salah satu yang ingin kita harapkan kita dapatkan adalah ridho dari guru-guru kita. Gimana? Berkhidmat. Makanya ada orang tiap pengajian dia jangan ada yang lain, aku yang siapkan minum untuk guru katanya. Wah, ini bagian dari layanan khidmat, apa yang bisa? Ada orang walaupun gurunya jauh gak apa, saya yang jemput antar balik. Itu bentuk khidmat. Luar biasa. Sekarang problemnya ketika pendidikan itu makin kental nilai komersialisasinya, mulai hilanglah keindahan adab khidmat terhadap guru. Dia katakan, ya ngapain lagi ku khidmat? Dia pun udah dibayarnya. Sehingga di sini keberkahan itu pun mulai hilang, luntur. Jadi ini satu nilai yang kadang-kadang nggak bisa kita abaikan. Adab sebelum ini. Para hadirin rahimakumullah. Satu hal yang menarik, gimana ilmu berkah itu? Salah satunya apa? Kalau ilmu agama berkah, jangan sampai kita kotori dengan maksiat. Ilmu umum yang kita dapat dari guru-guru kita, jangan sampai kita kotori dengan menyakitkan hati juga guru-guru itu. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai ulama yang kuat kali hafalannya. Kalau nengok buku, sekali tengok langsung hafal Syafi'i. Udah macam mesin scan aja dia. Langsung hafal isi buku itu. Tapi Syafi'i pernah suatu ketika melapor sama gurunya. Tiap ku baca, kok payah kali hafal sekarang katanya. Payah kali masuk. Ilmu itu seperti terhalang untuk bisa dicerna. Dia ngadu sama gurunya Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Syafi'i, ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Jadi ilmu-ilmu yang berkah, ilmu-ilmu baik, ilmu-ilmu agama ada kaitan. Makanya bukan payah menghafal Quran, lebih payah menjaga hafalan Quran itu. Mungkin hafalnya sebulan bisa dia. Tapi kalau lihatnya yang nggak betul, dengarnya yang nggak betul, apa yang dihafal hari ini hafal 1 lembar, besok lupa 3 lembar. Begitulah dia. Bagaimana ilmu itu hilang cahaya dan keberkahannya ketika kita. Nah, ilmu-ilmu umum begitu juga. Keberkahan ilmu-ilmu ini bukan hanya kalau kita kaitkan dengan khidmat dan ridho guru, begitu juga jangan sampai sakitkan hati guru. Maka bagaimana proses kita memupuk dan membentuk adab dalam bagaimana kita mencari ilmu, itu salah satu di antara hal yang mengundang keberkahan hidup. Para hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi akhlak kita pada diri kita. Perlu luruskan niat, perlu banyak sabar, perlu tawadhu, jangan menyombongkan diri. Tapi ada akhlak kita kepada lingkungan kita. Apa itu? Adab seorang yang sedang menuntut ilmu atau mencari ilmu terkait lingkungannya, hendaklah dia menjauhkan diri dari lingkungan yang dapat merusaknya. Kadang-kadang kita niat awal pun gak baik, tapi kalau dikelilingi orang-orang yang baik, lama-lama jadi baik. Makanya ini luar biasa pengajian istiqomah ini, Prof. Nelva. Walaupun dilaksanakan di tengah-tengah kesibukan masing-masing, ini adalah bagian dari ikhtiar perdoski. Gimana?
menyiapkan lingkungan yang baik untuk seluruh anggotanya, kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan itulah perintah agama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang junior dihadapkan dengan adaptasi dengan lingkungan baru macam mana? Gimana? Yang seniornya ini membantu. Begitu juga. Yang ada kemalangan, ada kesulitan, yang lain bisa membantu. Nah, maka dari itu dikatakan perumpamaan teman yang baik seperti penjual parfum. Perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Kalau orang pergi ke toko parfum, tak ada sepeser pun duit di kantong, minimal masuk dapat tester, ya kan? Ini berapa ini? Coba wangi, tambah lagi di sini. Keluar dari yang bau menjadi wangi. Kenapa? Lingkungannya itu penuh tester tadi. Ya. Tapi tatkala seseorang lingkungannya itu rusak, coba bayangkan berapa banyak jadi titik-titik dikatakan ini daerah rawan narkoba. Mungkin yang pakai pertama 1-2 orang. Dibiarkan, lama-lama lebih banyak yang make daripada yang enggak make. Apa yang terjadi? Kalau yang tinggal di situ tidak pindah, ujung-ujungnya akan pakai juga dia. Begitulah efek pengerusakan dari lingkungan. Maka dari itu, kalau kawan rajin, kita pun rajin. Kawan sabar, kita pun sabar. Kawan rajin pengabdian, penelitian, kita pun akan terbawa. Itulah bagaimana pentingnya dalam agama lingkungan. Tapi jamaah rahimakumullah, bagian yang tak boleh kita abaikan, salah satunya adalah tadi adab kita kepada guru. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang masalah khidmat, tentang bagaimana kita penting untuk meraih ridhonya guru-guru kita. Ya. Terlepas kadang-kadang kita makin bertambah ilmu, mungkin ke depan ada pandangan guru kita dulu menurut kita nggak cocok lagi karena kita sudah dapat ilmu lebih tinggi. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjatuhkan dan merendahkan apa yang dimilikinya. Ada satu ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Man 'allamani harfan sirtu lahu abadan." Siapa yang pernah mengajarkan kepadaku walaupun cuma 1 huruf, aku belajar 1 ilmu darinya, maka aku laksana hamba sahaya yang berkhidmat untuknya. Jadi kadang-kadang ini kita lihat karakter-karakter orang. Orang dulu bahkan guru SD-nya hafal nama-namanya dia. Si fulan ni guru SD ku ni. Tapi sekarang jangankan ingat guru SD, dosen semester 1-nya pun dah lupa dia. Ini kenapa? Kaitan dengan bagaimana pergaulan kita, khidmat kita dan niat kita itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita junjung tinggi nilai-nilai adab ini bukan hanya salah satu yang menjadi kunci faktor keberhasilan dalam hidup kita, tapi adab adalah salah satu faktor penting yang menjamin hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Inilah poin penting, adab sebelum ilmu. Dulu Imam Malik itu kalau beliau kasih ceramah di Masjid Nabawi, yang hadir muridnya minimal 5.000 orang. 5.000 orang. Tapi yang nulis apa yang disampaikan Imam Malik cuma 500 orang. 4.500 lagi nggak nulis. Ditanya, kalian ngapain? Kami bukan dengar cakap Imam Malik, tapi memperhatikan Imam Malik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Itulah belajar adab. Gimana guru berbicara, gimana guru berdiri, gimana guru berpakaian, itu akan menginspirasi muridnya. Makanya disitulah kita perhatikan yang kita ambil dari guru kita, bukan ilmunya saja.
Ya, gimana cara dia ngomong? Kalau ngomongnya pun bentak-bentak, kita pun terbawa. Kalau ngomongnya dengan lemah lembut, kita pun terbawa. Karena itu bagian dari lingkungan di mana kita berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan kali ini sebagai pengantar makin menguatkan kita untuk menjunjung tinggi adab sebelum ilmu demi meraih kesuksesan di akademik kita maupun di kehidupan pribadi kita masing-masing. Demikian saya berikan kesempatan yang mau bertanya, berkomentar sebelum nanti kita tutup dengan doa. Silakan dokter. Pembuka. Ya. Jadi sudah dengarkan tausiah tadi dari Ustaz Dr. Nizam Syari Kepala LCMA. Untuk mempertajam lagi, mari kita buka sesi tanya jawab ya. Iya. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita panjatkan dalam Tuhan kemana kita pernah dapat berkumpul di tempat ini di rumah Tuhan. Bismillah. Kemana kita telah diberikan kesehatan dan waktu dengan Tuhan akan berkonfirmasi. Dan tidak lupa kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan menyayangi kita. Ya. Itulah yang kita harapkan dari kita. Menyinggung kepada yang disampaikan oleh Om Hasan. Ini guru saya juga nih. Allah. Di Jalan Manggis Simpang Jalan Pramuka. Kalau mau datang dengan jam 8. Ya. Ini pula Akhir pekan inilah kita. Ahad keempat. Iya. Jadi manajemen khidmat itu memang banyak itu di dalam pengajar-pengajarnya. Dia termasuk dalam satu tim khidmat. Jadi tim khidmat itu saya lihat kalau belum dia bisa selesai sebelum kita pas makan, dia nggak akan mau makan. Mungkin adabnya. Itu juga ada. Iya. Dia mengurus semua yang hilang. Iya, iya. Kemudian saya ingin sedikit untuk mengatakan kepada kita semuanya, termasuk pada diri kita dan pada sekarang ini kalau kita lihat adab itu sudah sangat kurang sekali. Gak usah kenapa, karena murid awal pun senggolkan awal itu. Kalau dulu kalau di PPD waktu pun langsung angkat. Sekarang udah tamat, 10 kali waktu pun nggak mau angkat. Saya pun tidak tahu kenapa. Kalau dulu kami kalau misalnya kenalan sama yang baru masuk, kami dibawakan sama yang Senior. Iya, iya, iya. Ini Prof, ini ada 2 PPD baru masuk. Iya. Iya. Kalau ditanya lagi lah, kan dari mana gini-gini kan. Ada yang senang dan lain-lain, tak suka semua kan gitu. Biasa aja. Tapi kalau sekarang 4 tahun ya, ini mana? Dan saya tengok orang sekarang makin menyusut yang hadir. Bukan tambah banyak, makin banyak orang yang makin menyusut. Saya pun tak tahu kenapa. Coba saya jawab. Ya Allah. Kemudian ini kenapa seperti sekarang ini kan adab itu sudah kalau ada itu pakai ya. Tapi orang yang masyarakat itu banyak yang sudah menurun sekarang. Karena semakin banyaknya sekarang ini itu penjualan sabu-sabu.
Di Melawan itu tiap hari berkelahi itu. Dan bukan orang-orang kaya, orang susah. Lo pandang-pandang lagi bisa lihat. Berkelahi. Kenapa nih gitu bisa berkelahi malam berkelahi? Ya. Dan satu gang ini nanti. Tiap malam. Allah. Dan terus terang banyak tuh saya baru. Di Jerman 15 tahun tempat sabuk disediakan tempat dan unsur disediakan polisi bro. Jadi di mana-mana itu makanya itu banyak juga timbul jadinya masalah perceraian gitu. Iya. Maka banyaklah terjadi pencurian-pencurian. Karena orang itu yang penting dapat dia bisa bersama. Ingin saya tanyakan mereka, mana lebih tinggi ilmu sama dengan adab? Seperti yang Baik, terima kasih dokter. Tadi saya sudah menyinggung di awal, ilmu yang bermanfaat, sebelum ilmu itu memberikan manfaat untuk orang lain, maka utamanya ilmu harus memberikan manfaat untuk diri masing-masing orang yang memiliki ilmu. Bagaimana ilmu memberikan manfaat untuk pemiliknya? Ilmu itu hendaknya membawa dia senantiasa terus memperbaiki diri. Ketika kita sadar, ya, aku belajar begini, ternyata aku belum praktekkan itu untuk diriku. Nah, artinya apa? Kita coba praktekkan dulu ilmu itu untuk diri kita sebelum kita ajarkan pada orang lain. Barulah ilmu itu bermanfaat. Nah, dari sinilah lahir ungkapan yang saya katakan tadi, adab sebelum ilmu. Pengertian adab sebelum ilmu di sini bukan artinya ilmu di kotak-kotak sehingga terpisah dari adab. Bahkan ketika kita mengajarkan ilmu sekalipun, dalam proses pengajaran itu harus dilandasi juga transfer adab. Jadi ketika seorang kuliah, belajar atau menghadiri forum ilmiah, sebenarnya bukan hanya seharusnya ada transfer of knowledge di sana, tapi seharusnya ada juga transfer of adab. Itu yang seharusnya. Maka saya katakan tadi, sosok macam Imam Malik ketika ceramah, itu 500 orang yang nulis. 4.500 lain bukan nulis, tapi memperhatikan. Oh gini cara cakap yang bagus. Oh begini cara berdiri. Oh begini cara melangkah. Oh gini cara menjawab. Itu adab. Sehingga, mohon maaf, kalau kita katakan kenapa menurun nilai-nilai adab, pertama, salah satu faktor yang penting, banyak juga kadang-kadang orang mengajar, dia kira ngajar itu cuma mindahkan pengetahuan dari kepalaku ke kepalamu. Tapi cara dia nyampaikan, cara dia itu nggak disertai dengan adab, sehingga orang belajar dari apa yang dilihat lebih dari apa yang dia dengar. Itu dia. Manusia itu lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat dibandingkan dari apa yang dia dengar. Sekarang ini kan yang jadi problem, khususnya di sekolah pendidikan dasar. Ini yang terjadi apa? Bias nilai yang terjadi. Di sekolah guru agama bilang begini. Pulang buka YouTube dia, yang ditontonnya beda yang dibilang sama guru agama tadi. Ya. Nah, terakhir lebih menarik yang ditonton daripada yang dibilang. Apalagi kalau sekedar bilangnya, tapi gurunya pun tak praktekkan seperti itu. Sehingga apa? Kita anggap yang didengar nih lalu lalang saja. Tapi faktor yang paling bahaya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi. Tadi Dr. Zul sampaikan, nilai khidmat ini pun mulai berkurang. Kenapa? Saya sampaikan, ya
ini nggak bisa kita lepaskan dari konsep, karena sekarang pendidikan itu pun nggak lepas dari nilai komersialisasi. Ya dulu istilahnya pesantren sampai sekarang misalnya orang ke Mustafawiyah atau mana, ya ini kadang-kadang sekolah yang penting ada niat mau belajar. Udah, aku nggak ada duit, nggak apa-apa. Uangmu apa? Cara bayarmu apa? Kau kerja di ladangnya tuan sehitu, bantu dia berkhidmat. Sudah, dia makan dari hasil itu, dia apa juga, nggak usah bayar. Nah, sekarang kadang-kadang orang punya niat sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang niat itu tak kesampaian. Apa? UKT-nya pun tinggi kali gitu. Kadang-kadang dari situ tak mundur dia. Nah, ketika pun dia sanggup, dia menganggap aku kan udah bayar, kok disuruh-suruh yang lain lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu nilai khidmat pun hilang. Seakan-akan kita merasa, ya untuk apa lagi itu antar-antar dia, aku layani dia. Orang dia pun digaji. Sehingga pada akhirnya ya kita tidak lagi sekedar belajar itu mengharapkan ridho dari guru yang pernah mengajarkan kita, tapi kita merasa ya udah, ya ilmunya udah kutangkap kok, udah berpindah kok, transfer of knowledge tadi. Dia tanya pertanyaan udah bisa kok aku jawab, prakteknya sudah bisa kok aku lihat. Tapi adabnya bagaimana? Tidak terjadi transfer of adab di situ. Jadi gimana? Ya ini sebenarnya harus jadi komitmen kita bersama, karena adab itu ditumbuhkan lewat pembiasaan. Adab itu lewat apa? Pembiasaan. Jadi adab akan hilang kalau kita nggak biasakan beradab. Tapi kalau kita komit, ya sebelum misalnya lah, kalau di rumah aja lah, nggak kita biasakan anak-anak sebelum makan baca doa. Ya udah nampak lauk enak makan terus dia nggak baca doa. Tapi kenapa dia? Baca doa dulu, karena pembiasaan. Nah hal-hal yang baik begitu juga. Jadi termasuk tadi Dr. Jul singgung, ini kok makin sedikit ya. Yang mungkin satu sisi memang penerimaan agak berkurang. Tapi sisi lain, ini bagian tugas kita saling mengingatkan. Kenapa? Karena lewat majelis-majelis ilmu ini, mungkin sekali sebulan, atau bahkan lebih dari itu, inilah kita saling membiasakan hal yang baik tadi. Semua amal-amal baik berat untuk dikerjakan kalau sendirian. Tapi kalau dikerjakan rame-rame, terasa lebih ringan. Buktinya kapan? Pas Ramadan. Kalau pas ngaji sendiri, berat kali rasanya itu. Tapi Ramadan bisa khatam 3 kali. Kenapa? Rame-rame ngaji di masjid. Ya, terakhir bisa. Gak ada hal yang berat kalau kita biasakan dan ada satu lingkungan yang saling menguatkan di antara sama kita. Jadi makanya apa-apa yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, itu ada satu prinsip dalam Islam. Bunyinya begini: kita jaga nilai-nilai yang baik dari apa yang kita wariskan dari generasi terdahulu, tapi kita juga membuka diri untuk menerima inovasi-inovasi baru yang bisa menyempurnakan apa yang lama. Jadi misalnya tadilah dikatakan Dr. Jul, dulu kalau PPDS begini yang dibuat. Kalau memang hal-hal yang seperti itu kita baik, berarti lanjutkan lagi gitu. Tapi kalau kita tengok ada yang nggak betul juga di sini, berarti mana yang perlu diperbaiki. Bukan berarti semuanya ditolak atau semuanya diteruskan, tapi kita pertahankan nilai-nilai yang baik, dan di sisi yang lain kita juga terbuka untuk mengadopsi hal-hal baru yang kita nilai bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih maksimal dalam kehidupan kita. Demikian mungkin tanggapan saya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Caca mau nanya. Caca mau nanya. Ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro. Iya. Jadi mungkin mewakili tadi pertanyaan dari ibu-ibu. Iya. Topik tausiah hari ini baik sekali dan sangat penting untuk kita semua. Cuma kami ingin menanyakan apakah ada perbedaan antara adab dengan akhlak. Iya. Kalau memang ada, bagaimana Baik, penjelasannya? baik. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang berlaku kurang sesuai menurut pandangan kita dengan adab dan tingkah lakunya. Nah, bagaimana cara kita mungkin menyampaikan ataupun menegur ya sehingga dapat diterima dalam bersangkutan ataupun di lingkungan tersebut. Betul. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih bro. Pertama kita akan coba pahami dulu apa arti akhlak, kemudian apa arti adab, kemudian kita kaitkan hubungan antara keduanya. Baru tadi bagaimana kita mencoba menyampaikan nasihat ataupun perbaikan kepada orang yang kita nilai adabnya kurang baik. Pertama, akhlak itu ya. Akhlak itu kalau kita merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang muncul dalam perilaku tanpa berpikir panjang dan sebarang pertimbangan. Itulah makna akhlak. Jadi akhlak ini kalau dalam bahasa sederhananya, akhlak adalah respon otomatis yang keluar dari diri kita menyikapi sesuatu. Kalau orang tiba-tiba ditanya, gini. Kalau dia spontan jawab dengan jujur, tanpa mikir-mikir dulu, berarti memang akhlaknya jujur. Tapi kalau dia mikir dulu, ini kalau aku jawab jujur apa untungnya? Kalau aku nipu apa untungnya? Setelah dia lama berpikir, oh lebih untung kalau nipu ini. Jawab dengan nipu. Ini namanya bukan akhlak. Karena masih ada pertimbangan-pertimbangan dalam pikirannya sebelum dia melakukan sesuatu. Makanya orang yang sekali jujur nggak dikatakan orang jujur. Tapi ketika jujur itu menjadi bagian tak terpisahkan dari ucapan dan perbuatannya, setiap saat kalau ditanya jujur, kalau berbuat jujur nggak curang, maka jujur dianggap akhlaknya. Gitu ya. Nah, jadi akhlak respon otomatis tanpa berpikir panjang yang keluar dari diri kita menyikapi segala hal. Itulah sederhananya kita artikan akhlak. Nah, adab ini bagaimana? Adab ini secara umum sebenarnya bagian dari akhlak. Mana lebih luas, akhlak atau adab? Akhlak lebih luas. Tapi adab lebih kepada akhlak praktis. Akhlak praktis. Jadi misalnya tadi, akhlak kita apa? Sabar. Gimana praktisnya sabar itu? Itulah diatur dalam adab. Kalau misalnya mau masuk rumah orang, diatur adabnya. Salam dulu. Kita perlu salam dulu. Itu tanda kau sabar. Kalau nggak sabar, ngintip aja langsung. Kan begitu. Atau manjat aja pagar semua. Nah, itu kan ternyata nggak sabar. Ketika dia ucapkan salam 3 kali, nggak ada jawaban, suruh pulang. Itu adab. Artinya, pengejawantahan nilai-nilai akhlak tadi dalam tataran praktis, itulah yang kemudian kita sebut dengan adab. Makanya mengucapkan salam ada adabnya. Makan ada adabnya. Masuk kamar mandi ada adabnya. Belajar ada adabnya. Bertamu ada adabnya. Tidur ada adabnya. Nah, kalau ditanya, itu semua akhlak juga. Tapi lebih kepada tataran praktis. Instrumentalnya akhlak itu kayak mana? Itulah dalam adab. Nah, jadi kita tentunya dikatakan dalam surah Al-Asr, manusia itu pasti merugi. Tanpa terkecuali orang pasti rugi.
Yang nggak merugi cuman kalau orang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang ulama mengatakan, aku paham ayat ini maknanya dari seorang penjual es di pasar. Kalau kita tengok orang jual es batu lah, ya. Untung nggak untung pasti esnya cair kan? Untung nggak untung pasti esnya cair. Kita semua hakikatnya seperti tukang es itu. Buat baik, tak buat baik, umur kita berkurang terus. Seperti cairnya es itu. Maka orang yang beruntung apa? Umur kita yang terbatas haruslah kita ingatkan orang. Nampak ada yang nggak betul, kita ingatkan dia. Baik dalam kebenaran ataupun dalam kesabaran. Nah, caranya bagaimana? Dalam menasihati orang, itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak mesti kita yang tahu, kita pula yang langsung menasihati. Kadang-kadang ada orang, kita tengok, ini perbuatannya salah. Tapi kalau aku yang ngomong, kesannya macam mengajari pula. Padahal dia mungkin lebih senior atau apa. Bisa saja kita sampaikan lewat orang lain, dia yang menyampaikan. Itu bisa. Kadang-kadang mengingatkan orang yang salah, bisa saja lewat keteladanan. Kita nggak ngomong satu kata-kata pun. Tapi apa yang salah itu kita contohkan di depan dia, yang betul gimana. Itu pun sudah mengingatkan namanya. Seperti dulu ada seorang sahabat tak pandai berwudu, udah tua dia. Ditengok wudunya asal-asalan. Disitulah dua orang cucu Nabi, Hasan dan Husain, kemudian ingin mengajarkan kakek tua yang nggak pandai wudu itu. Kalau diajar langsung, kek salah wudunya gini-gini, kan tersinggung dia. Hasan dan Husain pura-pura nanya sama kakek itu, kek ajarinlah kek mana cara berwudu. Kami berselisih loh cara wudu yang betul. Ditanya sama kakek itu, kek mana rupanya kamu wudu? Si Hasan berwudu yang betul, si Husain berwudu yang betul, samanya wudunya. Itulah cara mereka mengingatkan kakek yang nggak pandai berwudu itu, tanpa sedikit pun menyakitkan hati dia. Nah, begitu juga lah timing waktu, cara penyampaian. Jadi sebaik-baiknya cara kita mengingatkan justru kadang-kadang nggak perlu harus dengan ucapan, dengan contohkan yang betul saja orang bisa paham. Oh, aku yang salah rupanya, bukan dia. Gitu kan? Sehingga kita perbaiki diri kita. Tapi kalau sekiranya udah dicontohkan berkali-kali nggak paham juga, baru bisa kita langsung menyampaikan apa yang kira-kira kita rasa perlu untuk disampaikan. Itu semua bagian dari adab-adab yang mungkin kita sampaikan kepada orang-orang yang kita ingin ingatkan dia. Demikian, Prof. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kalau begitu kita buka satu pertanyaan lagi. Dipersilakan. Di PPDS mungkin ada. Silakan. Oh, nggak ada, saya jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ustaz hari ini yang telah memberikan kajian kepada kami, kepada sahabat baik kita Prof. Nelva. Terima kasih Prof. Ya. Yang selalu bersedia setiap pengajian ini, bertempat di sini dan selalu mengingatkan kita semua ya Prof. Tentang pengajian ini semoga selalu ramai selalu. Amin. Kemudian ada Pak Ketua Perdosi juga yang selalu mendukung pengajian dan hasilnya hari ini. Terima kasih. Mungkin Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan mengenai adab ini adalah kenapa terkadang ya Pak Ustadz mungkin di sehari-hari yang pernah saya temui, kenapa kadang-kadang itu orang yang mungkin berakhlak tinggi, tapi kadang kita temui adabnya kurang gitu. Kadang-kadang kita sering merasa kenapa ada
ada orang-orang yang mungkin hablu minallahnya bagus, kenapa hablu minannasnya enggak? Iya. 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 Nah, itu menjadikan kita jadi orang yang berpikir kok nggak sejalan ya. Harusnya kan dia dengan Iya. agamanya yang baik, Iya. agamanya udah baik gitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz penjelasannya dan Iya. bagaimana yang harus kita lakukan gitu. Jangan menjadikan kita menjadi orang yang ternyata nggak sebaik-baik itu kok gitu. Iya, iya, iya. Pak Ustadz. Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dokter. Jadi kalau kita perhatikan kembali kepada kondisi ideal. Idealitanya apa? Setiap hablum minallah yang baik seharusnya melahirkan hablum minannas yang lebih baik. Karena tidak ada satupun ibadah ritual kecuali ibadah itu punya dampak sosial. Tidak ada satupun ibadah ritual kalau dikerjakan dengan benar kecuali ibadah itu melahirkan pengaruh terhadap sosial kita. Solat kalau betul dikerjakan janji Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan aspek sosial ini. Nampak ada kemungkaran, kita solat tapi kita diam aja. Nah, ini kan gak betul berarti. Orang solat gak mungkin suka yang keji-keji. Orang yang solat melahirkan rasa kasih sayang yang lebih kepada sesama. Kalau solatnya betul, ya kan? Puasa gitu juga. Untuk apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kau bertakwa. Takwa dalam pengertian kita lebih punya empati pada orang. Mungkin kita selama ini merasa ya masih kurang nikmat yang Allah berikan padaku, tapi begitu lihat orang lain lebih banyak yang susah daripada kita, lahir kesyukuran. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kau pandai bersyukur. Ada dampak sosialnya. Zakat gitu juga. Gimana dengan berzakat dibersihkan hati kita dari sifat pelit, dibersihkan harta kita dari unsur-unsur yang gak berkah. Dengan kita peduli pada sesama, terbentuk yang lebih baik. Nah kembali kepada pertanyaan Bu Dokter. Realitanya Ustadz, kok ada ya fenomena yang gak sesuai teori. Teorinya mengatakan sholat yang betul melahirkan solidaritas sosial yang tinggi, empati sosial yang lebih tajam, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita pertanyakan ini terjawab dalam surah Al-Ma'un. Ketika Allah katakan, apa kau nggak perhatikan orang yang mendustakan agama? Jadi mendustakan agama kadang-kadang bukan kita bilang, aku tak percaya Islam. Enggak. Ada orang beragama, tapi cara dia mengimplementasi agama tak mencerminkan dia mengimani agama. Nah, fenomena salah satu yang bentuknya apa? Dikatakan dia solat, tapi solatnya allazina hum yura'un. Solatnya hanya untuk pencitraan misalnya. Di sisi lain nampak orang miskin, dibiarkan aja. Nggak ada sedikit pun empati dia untuk menolong orang-orang yang susah. Nampak orang anak-anak yatim malah dihardinya, bukannya disayangi. Padahal dikatakan kalau seorang menyayangi anak yatim, mengusap kepala yatim, kemudian juga memberikan santunan kepadanya, ini yang dikatakan Rasul apa? Aku dan orang-orang yang mengayomi anak yatim seperti dekatnya dua jari ini di surga. Nah, jadi tidak selarasnya perilaku tadi ini adalah potret dari pendustaan terhadap agama itu secara tidak langsung. Makanya kalau dikatakan kenapa terjadi? Ada missing di sana. Boleh jadi nampak sama orang hablum minallahnya bagus, tapi esensinya seperti dikatakan pada ayat, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang solat. Kenapa? Dia solat tapi nggak tahu tujuan solat untuk apa.
Solat biar ditengok. Solat bagian dari bahan untuk kampanye misalnya pula. Solat ya untuk yang lain-lain. Tapi allazina hum yuraun, dia pengen ditengok orang. Nggak tahu dia solat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau muncul yang demikian, ini bisa dipastikan ada yang salah. Karena nggak mungkin ibadah ritual itu menjadi ibadah yang kering. Pengertiannya apa? Nampak menangis dalam sholat, tapi nggak peduli sama sekali sama orang. Ada yang salah itu. Kalau betul ibadahnya nggak akan seperti itu. Jadi bukan artinya kita menuduh yang bersangkutan, tapi tak tercerminnya efek sholat, puasa, zakat pada hubungan sosial kemasyarakatannya menandakan ada yang salah pada ibadahnya. Demikian, dokter. Ya. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Baik. Silakan. Bentar ya. Kalau benar agak bisa akan tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu bulan puasa yang lalu waktu kami tadarus, Ya. jadi ada seorang kuliah 7 menit. Ya. Itu satu bilang kan, kita untuk ke akhirat ini itu memang kita harus berusaha sekuat-kuatnya Ya. untuk kita bisa melakukan akhirat itu yang baik. Karena kalau kita sekuat-kuatnya kita bekerja keras, sia-sia. Jadi saya ada pengajian juga Ya. di tempat Kiai Haji Mufti pada pesantren. Mufti Ahmad Nasir. Ya. Di situ kami dulu ada makin agak banyak sedikit. Ada dokter saraf, ada dokter spesialis bedah saraf, ada yang masuk bagian penyakit dalam. Ini baru masuk ada bagian paru. Dan kebetulan pula kan Ustaz, yang bagian bedah saraf ini pula kan calon pula tuh wali kota Medan. Ya. Tolong Ustaz ingat-ingat tuh Ustaz. Nah ini namanya kalau tidak Ustaz. Ya. Mungkin ada yang kenal ya. Karena Ya. Ketua Perdoski lah ini. Ya. Jadi macam mana cara kita Ustaz untuk kita betul-betul menguatkan kan untuk bisa, sehingga kalau dulu saya Ustaz ya, kalau saya tinggal aja satu sembahyang itu rasanya nggak bisa tidur kan. Ya. Tapi kan kadang bisa-bisa di tengah-tengah yang lalu itu kalau tinggal ada nggak apa-apa itu nanti digantikan gitu. Jadi maksud saya cuma kita membalikan itu kembali supaya kita itu apa? Karena saya rasa semua pun tujuan kan. Iya. Seperti misalnya kalau perempuan malas nanti kalau nanti aja lah dikadanya terdapat karena nanti kalau ngambil uduk mukanya makeupnya habis. Ya, para hadirin, kunci kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah dengan baik, memahami kedudukan ibadah sebagai gizi bagi rohani kita. Jadi ibarat orang tak makan, gelisah nggak? Gelisah. Kalau dia makan belum masuk juga, mulai gelisah dia, nggak bisa duduk dengan tenang. Itu gizi untuk jasmani. Gimana pula gizi untuk rohani kita? Inilah yang kadang-kadang sering terabaikan. Nah, ketika kita sadar yang butuh sholat ini bukan Allah, yang butuh kita, ya, maka ketika kita menunda-nunda apa-apa yang bisa seharusnya kita segerakan, kitalah yang nantinya akan memetik dampak yang buruk akibat menunda-nunda itu. Nah, orang yang suka menunda satu pekerjaan, ini berarti dia lalai dari mengingat mati.
Karena kalau orang senantiasa menghadirkan potret kematian itu bisa datang menjemput kapanpun juga. Gak mungkin kita tunda-tunda urusan penting. Ya. Kadang-kadang kita anggap masih lama lagi nih, masih ada waktunya lagi. Ya, apa jaminan kau masih bisa hidup 5 menit kemudian? Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi kuncinya tadi bahwasanya walaupun ada amalan-amalan penting kan bisa nanti masih waktunya itu. Tapi apa sama? Innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang udah Allah tetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Ketika ditanya apa amalan paling baik, dijawab Nabi, salat di awal waktu. Ini kan juga ada dampaknya. Sehingga yang menentukan kita menunda atau tidak kan diri kita juga. Kalau kita anggap itu penting, itu kebutuhan kita, ya pasti kita tak akan mau menunda-nundanya. Apalagi kita tahu penundaan itu akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap diri kita. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.